my church, my city, my country. Di rumah kita tetap berdoa, di ibadah, di gereja kita beribadah, dan kita berdoa untuk kota ini, untuk bangsa ini, supaya virus COVID-19 segera berlalu. Mari saya mengajak untuk jemaat tetap bersukacita, sekalipun kita beribadah di tempat yang terpisah, tetapi pastikan, rasakan bahwa hadirat Allah tidak akan mengurangi. Inilah caranya Tuhan untuk kita tetap mengintensifkan di dalam berdoa. Bahkan kami sampaikan dari tempat ini, doa rantai akan terus diintensifkan untuk mengusir semua persoalan ini dari bangsa ini. Untuk mengusir virus COVID keluar dari tubuh kita, dari kota kita, dari bangsa kita. Dan selama ini pelayanan pastoral tetap berjalan. Jemaat boleh menginformasikan apapun kebutuhannya. Kami tetap dari gereja melayani Bapak Ibu Saudara. Kita terus berdoa supaya semuanya boleh segera berlalu dan ibadah ini terus akan terjadi. Terus akan kembali bisa beribadah di gereja kita. Kita mencintai gereja kita. Kita mencintai Tuhan Yesus Kristus. Kita mencintai pelayanan. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan untuk tetap bersungguh-sungguh di dalam beribadah. Dan pada saat kita memberikan persembahan, mari memberikan persembahan yang terbaik. Karena seluruh jerih lelah Anda diperhatikan, seluruh taburan dikembalikan dengan cara Tuhan yang ajaib. Ikuti semua program yang sudah diberikan, kami akan terus bekerja mendukung. Dan di dalam gereja kami terus berdoa untuk seluruh umat Tuhan diberkati di dalam seluruh aspek kehidupannya. Kesehatannya diberkati, pekerjaannya diberkati, pelayanannya diberkati. Bahkan seluruh aspek kehidupan seluruh jemaat diberkati berlimpah-limpah. Kami perkatakan tidak ada kekurangan, tetapi tinggal di dalam kelimpahan yang luar biasa. Nama Tuhan dipermuliakan. Dan kami memberitahu besok Minggu tetap ada ibadah. Ibadah 1, 2, 3, dan 4 kita lakukan dengan streaming. Dan marilah kita terus berdoa supaya proses ini segera berakhir. Proses ini segera diberhentikan. Dan semuanya akan menjadi baik-baik. Kita akan berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami berdoa, biarlah peristiwa yang terjadi di bangsa ini, intimidasi COVID yang terjadi atas bangsa ini, atas umat ini, dilalukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya melalui Paskah yang Tuhan berikan kepada kami orang-orang percaya, semua penderitaan ini boleh berlalu. Kami berdoa untuk bangsa kami berdoa untuk Indonesia, kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin, mulai dari presiden Tuhan, biarlah mereka diberikan hikmat untuk menyelesaikan pemulihan, menyelesaikan berkat yang luar biasa diberikan kepada bangsa ini. Kami boleh beribadah dengan sungguh-sungguh di gereja Tuhan. Kami boleh melakukan aktivitas, dipulihkan, ekonominya dipulihkan, keamanannya dipulihkan, politiknya dipulihkan. Semuanya ada di dalam pemulihan yang luar biasa. Berkati seluruh jemaat-Mu yang ada di gereja Tuhan di tempat ini. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat akan diberikan jalan keluar. Ada terobosan yang luar biasa yang datang dari Tuhan. Sehingga hari-hari sulitnya dilalukan, diganti dengan sukacita, kemenangan yang besar diberikan kepada seluruh jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Berkati, berkati, berkati. Semuanya ada dalam berkat Allah yang berlimpah-limpah. Nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Mari kita akan mulai ibadah kita. Kita percaya ibadah kita adalah ibadah yang membangkitkan dan mengubahkan hidup kita. Haleluya, haleluya. Mari kita datang pada Tuhan, kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat kemurahan-Mu. Kami percaya hadirat-Mu berkuasa atas setiap kami. Dimanapun kami, gereja-Mu, umat-Mu berada Tuhan. Kami percaya Roh-Mu turut hadir tengah-tengah kami, menyertai, memberkati setiap ibadah kami. Kami buka hati kami Tuhan, kami percaya inilah saatnya kami dibangkitkan, diubahkan,
dibaharui dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya kuasa kebangkitan-Mu bekerja terjadi atas setiap kami, atas gereja-Mu Tuhan, atas bangsa ini dan atas kota ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Anugerah-Mu yang menyelamatkan setiap kami. Anugerah-Mu Tuhan Yesus yang menghidupkan kami, membangkitkan setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Yes Lord. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Sing amazing grace, amazing grace. How sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Sing amazing grace, amazing grace. How sweet the sound that saved a wretch like me. Yes, Lord. But now I'm found. Was blind, but now oh, I can see you now. Oh, I can see you now. Yes, Lord. I can see the love in your Jesus. Hallelujah. Raising up the broken too. Oh, I can see you now. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes. Ya Tuhan, kami bersandar kepada Engkau. Raising up the broken to sing amazing grace, amazing grace. How sweet the sound that saved. Itulah yang menyelamatkan kami, itulah yang menghidupkan kami Tuhan. Ya Tuhan, Jesus.
can see you now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Jesus. Shikara lama yara lama rala namu. Ya Tuhan, shikara lama sini ananamu. Haleluya. Kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Oh ya Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu. Kami bersyukur buat kasih karunia-Mu yang tidak terhitung, yang tidak terbilang dalam hidup kami. Haleluya. Oh ya Tuhan. Haleluya. Darah-Mu menjadi pendamaian bagi kami. Darah-Mu menjadi pendamaian bagi kami. Darah-Mu menjadi meterai. Haleluya. Sebab Engkau bangkit dan kami melihat hari-hari kami. Kami melihat masa depan kami. Sebab Engkau bangkit Tuhan. Kami percaya. Kami melihat masa depan bagi kami gereja-Mu. Kami melihat masa depan bagi bangsa kami, bagi kota kami. Oh Rabasi. Haleluya. Oh syarala barala 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 barala. Syarala barala 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 barala. Oh Rabasi la barala 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 barala. Kuasa-Mu bekerja, kuasa-Mu bekerja Tuhan, kuasa-Mu bekerja. Oh shanananamu Jesus. Haleluya. Haleluya. Biar saat ini Engkau mengurapi kami Tuhan. Biar saat ini Kau meneguhkan kami Tuhan. Kirala bata syarala bara. Kirala masyika papa papa. Haleluya, haleluya Tuhan. Biar api-Mu tuh boleh menyucikan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Api-Mu hujan dan minyak kudus-Mu
Kirim api, minyak hujan, dan anginmu. Haleluya, kirimkan apimu Tuhan.
Tuhan, Kau yang memberikan keberanian. Biar rasa takut tidak ada dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Satu hal yang boleh kami percaya, kami boleh memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat. Di tengah badai sekalipun Tuhan, kami akan tetap berdiri Tuhan, karena Engkau yang menopang kami Tuhan. Dan kami mau mempercayai Engkau Tuhan, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Yesus. Kami akan tetap berdiri Tuhan. Kami akan tetap berdiri Tuhan. Kami tidak akan goyah Tuhan. Terima kasih, kami mau taruh iman percaya kami kepada Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Katakan, ku kan berdiri. Ku kan berdiri di tengah badai. Benar Tuhan, dengan kekuatan yang Kau berikan Tuhan, kami akan tetap berdiri di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Sekarang katakan, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Katakan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya. Mari berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Sorak-sorai kemenangan bagi Allah kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sebab kami percaya kami akan tetap teguh berdiri. Sebab kuasa kebangkitan-Mu yang menghidupkan kami. Sebab kuasa kebangkitan-Mu yang membuat kami hidup, yang membuat kami bangkit, bersemangat, tetap teguh berdiri di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, hadirat-Mu bekerja atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari umat Tuhan semuanya bersama-sama kita katakan amin. Sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Ya. Hai manis Sion, bersorak-sorailah. Hai umat Allah, bersukacitalah. Sebab Tuhan Allah telah mencurahkan hujan pada akhir musim. Hai manis Sion, bersorak-sorailah. Hai umat Allah, katakan bersukacitalah. Sebab Tuhan Allah telah menurunkan hujan awal dan hujan akhir. Mari katakan dicurahkan kepada kita seperti yang dijanjikannya. Katakan ada penuaian jiwa-jiwa yang pasti akan terjadi, dan berkat-Nya yang melimpah, melimpah. Hujan yang lebat telah turun, hujan awal, hujan akhir, dicurahkan bersama-sama.
hai umat Allah. Mari semuanya bersuka cita bagi Tuhan Yesus Allah kita. Telah mencurahkan hujan pada akhir musim. Hai Panis Sion, mari bersorak-sorai bagi Tuhan. Bersuka citalah, sebab Tuhan Allah telah menurunkan hujan awal dan hujan akhir. Kata dicurahkan kepada kita, seperti yang sudah dijanjikannya bagi kita. Haleluya. Setengah kota ini menjadi milik Tuhan. Ya, yang melimpah, melimpah semua. Haleluya, haleluya. Hujan yang lebat lalu katakan, hujan awal, hujan akhir dicurahkan. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Hujan yang lebat telah turun, hujan awal, hujan akhir dicurahkan bersama-sama. Haleluya, haleluya. Hujan yang lebat telah turun, ya hujan awal, hujan akhir semua tercurah. Semua katakan haleluya, haleluya. Hujan yang lebat telah turun, hujan awal, hujan akhir dicurahkan bersama-sama. Hujan awal, hujan akhir dicurahkan bersama-sama. Hujan awal, hujan akhir dicurahkan bersama-sama. Berikan sorak-sorai tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Sebab pasti akan ada kebangkitan di dalam nama Yesus. Nama yang berkuasa, yang sanggup membebaskan setiap umatnya. Dibangkitkan di dalam nama Yesus. Ya, semua bangkit, serukan nama Yesus. Dan maju, maju, nyatakan kuasanya. Mari kita buat iblis gemetar. Buat iblis gemetar, kalahkan
Yesus yang sudah bangkit. Haleluya. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang kami miliki dalam kehidupan kami. Sebab hanya dalam Engkau pengharapan kami Tuhan. Kami mengucap syukur atas segala anugerah-Mu, atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan ini Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Kami rindu Tuhan, Engkau terus ada bersama kami. Sebab hanya Tuhan yang berserta dengan kami. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus. Kaulah segala, karena salib-Mu. Tuhan pengharapan kami. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus. Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Sebab hanya karena-Mu.
Sebab karena salibmu, sebab karena salibmu kami ada. Karena salibmu kami ada. Karena salibmu Tuhan, ku menang. Karena salibmu, ya Rabo, kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami mengucapkan syukur Tuhan. Karena pada hari ini kami telah merayakan Paskah. Kami mengucapkan syukur bahwa Paskah ini bukan hanya seremonial. Karena Paskah ini adalah sesuatu yang sangat penting bagi umat percaya, yaitu umat Kristen. Karena Paskah ini adalah arti dari kebangkitan Kristus yang mati dan di hari ketiga dia telah bangkit. Itu membuktikan betapa dahsyatnya bahwa Allah yang mau menjelma sebagai manusia yang turun ke bumi mempunyai misi, yaitu misi keselamatan. Agar setiap manusia menerima keselamatan. Dan keselamatan itu cukup menerima Kristus sebagai juru selamat. Dengan hati percaya bahwa Tuhan Yesus bangkit pada hari ketiga. Maka kita semua memperoleh keselamatan. Dan dengan menerima Yesus, maka terjadi sebuah perubahan di dalam kehidupan kita. Kita mulai meninggalkan dosa. Manusia lama kita dimatikan, kita dibaptis, dan kita dibangkitkan menjadi manusia yang baru. Dan sejak itu kita diajar untuk mengenal kebenaran dan belajar untuk melakukan firman Allah. Dan firman Allah membentuk kita supaya kita menjadi orang yang berkarakter seperti Kristus. Dan setiap kita melakukan firman, maka karakter kita dibentuk dengan kita melakukan kebenaran firman. Sehingga melakukan firman itu menjadi gaya hidup agar kita menjadi serupa dengan Kristus. Di dalam perjalanan hidup kita diuji. Apakah kita beriman kepada Tuhan melalui pencobaan, melalui masalah, melalui persoalan. Apakah karakter kita sudah cukup terbentuk dengan benar sehingga kita bisa menguasai masalah kita dengan dasar kebenaran firman, dengan dasar iman kepada Kristus. Di dalam perjalanan penuh dengan persoalan yang harus kita selesaikan, badai yang harus kita hardik, kita redahkan supaya setiap kita menghadapi persoalan, kita bisa menguasai persoalan. Dan ada waktunya Tuhan. Maka di waktunya Tuhan kita perlu mengucapkan syukur. Syukur punya kuasa. Syukur mengingatkan di saat kita belum atau menghadapi padang gurun. Ada mujizat besar terjadi pada masa-masa lalu. Kalau kita syukurin, kita mengingatkan, maka iman kita akan jadi bangkit.
Saudara yang terkasih, mari kita ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan. Bajak tanah hati kami agar setiap firman yang ditaburkan akan bertumbuh berbuah 30 kali lipat ganda, 60 kali lipat ganda, bahkan 100 kali lipat ganda. Nama Tuhan dipermuliakan, di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Mari yang percaya bersama saya katakan amin. Shalom. Ada sukacita, ada kemenangan. Saya percaya pada hari ini adalah hari kemenangan bagi orang yang percaya. Katakan dengan sebelahmu, jangan takut, jangan cemas, jangan khawatir. Masa depanmu pasti cerah dan penuh harapan. Badai itu pasti berlalu. Badai itu harus kita hadapi dengan kita hardik di dalam nama Yesus. Pasti teduh. Saudara yang terkasih, shalom. Pada hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman. Bahwa hari ini kita merayakan Paskah. Dan tema pada hari ini adalah kuasa kebangkitan Kristus. Saudara, pada hari ini kita mengenal bahwa hari ini adalah hari Paskah. Saudara, di dalam bahasa asli Paskah itu Pesak. Yang diartikan bagaimana bangsa Israel mendapatkan tantangan. Mereka dipimpin oleh Musa keluar dari Mesir. Dan di dalam perjalanan mereka sedang tawar-menawar antara Musa dengan Fir'aun. Melalui tulah dan sampai tulah ke-10. Maka saudara, di tulah ke-10 itu Tuhan berfirman kepada Musa. Sembelihkan anak domba yang tidak bercacat. Dan sembelih dan laburkan darah di setiap rumah-rumah orang percaya atau orang Israel. Supaya mereka supaya mereka dibebaskan dari segala tulah, anak sulung mereka akan dilindungi. Saudara, itu terjadi mujizat. Maka saudara, pada waktu itu setiap rumah-rumah yang sudah dilaburi oleh darah anak domba, anggota rumah terutama anak sulung, semuanya selamat. Tetapi bagi mereka yang tidak melaburkan darah anak domba, mereka tidak mengalami keselamatan. Saudara, itulah yang terjadi. Maka sampai hari ini Paskah itu dirayakan oleh orang Israel. Tetapi ini ada kolerasi, ada hubungannya dengan korban Kristus. Maka Yesus mati sebagai anak domba yang tidak bercacat. Dia disembelih, darahnya ditumpahkan, mempunyai tujuan supaya manusia memperoleh keselamatan. Dia gantikan nyawanya. Dengan darahnya ditumpahkan, saudara dan saya memperoleh kasih karunia keselamatan. Saudara, saya mau mengajak saudara untuk membaca di dalam kitab Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai 18. Saya baca yang ke-11 sampai ke-18. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampak olehnya 2 orang malaikat berpakaian
putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakan kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria, Maria." Berpalinglah dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Jangan engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal itu kepadanya. Saudara, kalau kita sudah membaca di dalam kitab Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai 18. Ternyata saudara, Maria adalah orang yang sangat dekat dengan Kristus. Tetapi dia tidak pernah bisa mengenal Yesus pada saat Yesus setelah mati di atas kayu salib. Saudara, kata kubur, kematian, dan air mata sangat dekat hubungannya. Orang kalau bicara tentang kuburan, semua orang merasakan ada kedukaan. Kalau orang bicara kematian, semua orang merasa ada sesuatu yang dihilangkan. Maka air mata dengan kuburan sangat dekat. Kematian dengan air mata sangat dekat hubungannya. Dan air mata itu berhubungan dengan hati yang erat. Hubungannya hati kosong atau hampa. Hal ini disebabkan karena tidak ada pengharapan lagi. Putus asa, kecewa kepada Yesus. Sebab Yesus mati. Maria itu mengalami kekecewaan. Dia mengalami kesedihan. Air matanya berlinang. Dan hatinya mulai kosong. Maka dari itu saya perlu sampaikan, hati-hati. Jangan tenggelam di dalam air mata. Maka hatimu akan menjadi kosong. Hatimu akan menjadi hampa. Bahkan hatimu akan menjadi putus asa. Saudara, keputusasaan membuat kita tidak mengalami kuasa kebangkitan Tuhan. Kekecewaan kita membuat iman kita roboh. Tetapi Paulus di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 14 berkata, "Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami. Dan sia-sia juga kepercayaan kamu." Saudara, Rasul Paulus mengatakan, tetapi dia yakin tidak pernah sia-sia. Karena dia tahu bahwa Yesus telah bangkit. Maka Rasul Paulus mengatakan, andai kata kalau Kristus itu tidak bangkit,
maka sia-sialah saudara dan saya beribadah. Sia-sialah kita mempercayai Tuhan kita. Tetapi saudara, Tuhan tidak pernah mengecewakan kami. Karena dia hidup. Karena dia sudah bangkit pada hari ketiga. Saudara yang terkasih, siapakah Maria yang ada di kubur Yesus? Siapa gerangannya sampai dia berlinang-linangkan air mata, mencucurkan air mata? Mengapa Maria sampai begitu antusias mencari Yesus, akan merawat Yesus yang sudah mati? Tentunya ada hubungan emosional yang dekat. Ternyata saudara, Maria itu adalah orang yang pernah ditolong oleh Kristus. Maka Maria merasa ada seseorang yang luar biasa. Hanya mengucapkan sepatah kata itu atau sebuah kalimat itu yang bisa mengubah keadaan yang buruk menjadi terobosan. Maka hubungan emosional yang ada pada Maria itu sudah terjadi kepada Kristus. Maria sangat mengasihi Yesus karena dia nyawanya pernah ditolong oleh Kristus. Maka dari itu saudara, kalau kita diajar oleh Yesus dalam firman-Nya, pengajaran ini tidak bisa dilawan. Pengajar-pengajar di dunia ini tidak bisa menandingi ajaran Kristus. Maria dan Petrus ini tidak mengalami kuasa kebangkitan. Mereka mengalami karena mereka mengalami ketakutan, kekhawatiran, kebingungan, putus asa. Seolah-olah sudah kiamat. Orang yang mereka harapkan, orang yang dianggap sebagai raja, orang yang dianggap sebagai orang yang bisa memberikan jalan keluar, mati di atas kayu salib. Mereka putus asa tidak beralasan karena mereka tidak ngerti. Setiap kali Yesus mengatakan Anak Manusia akan bangkit pada hari ketiga. Bait Allah ini akan dirobohkan dalam satu hari. Tapi akan dibangun dalam waktu 3 hari. Semua orang tercengang. Semua orang mengkritisi dia. Bagaimana bait Allah dibangun selama 40 tahun. Hanya dalam 3 hari dibangun. Tidak mungkin. Itu ahli teolog. Tetapi Yesus mengajar dengan sederhana. Yang dimaksud yaitu kuasa kebangkitan Kristus. Bahwa tubuh ini adalah bait Allah dalam waktu 3 hari setelah mati bangkit. Itu yang dimaksud Kristus. Tetapi karena Maria dan Petrus tidak mengalami kuasa kebangkitan karena ketidakmengertian, ketidak memperhatikan firman yang diucapkan oleh Kristus. Maka dari itu saya perlu sampaikan kepada jemaat. Baca firman, lakukan firman, jadikan gaya hidup. Supaya saudara tidak seperti Maria. Supaya saudara tidak seperti Petrus. Tidak mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Stres, khawatir, bingung, putus asa, takut yang tidak beralasan. 3 kesalahan Maria. Yang pertama saudara. Tenggelam di dalam kesedihan. Air mata kesedihan. Saudara, Maria ini menangis, saudara, yang terlalu berkesinambungan. Sedihnya sehingga dia mengalami kebutahan rohani. Yohanes 20 ayat 14 katakan, sesudah berkata demikian ia menoleh ke belakang
dan ia melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Air mata menutupi Maria melihat kuasa Allah. Maria berjumpa dengan Yesus, ketemu dengan Yesus berhadap-hadapan. Dia tidak pernah terpikir kalau itu Yesus. Yang kedua, saudara, selain air mata, Maria terfokus pada masalah kubur yang kosong. Maria waktu dia masuk ke dalam goa, yaitu goanya bangsa Israel, itu goa, itu kubur. Pada saat dia melihat kuburnya kosong, dia langsung mempunyai asosiasi yang salah, saudara. Dia katakan bahwa Tuhanku diambil orang. Maria tidak mengenal Tuhan Yesus. Padahal ia berhadapan dengan Yesus. Maria melihat besarnya masalah. Dia tidak pernah mengenal firman Allah. Sehingga ia tidak mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Saudara, kita selalu terfokus dengan masalah kita. Maka saudara, kita sama sekali tidak mengenal kuasa kebangkitan. Karena masalah itu membuat mata rohani kita tertutup. Masalah membuat iman kita roboh. Ada seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan di Amerika. Pada salah satu waktu dia menghadapi sebuah badai. Dan dia tidak tahu apa yang dia kerjakan, dia lakukan. Tetapi dia dapat pewahyuan dari Tuhan. Dia katakan demikian, saudara. Tuhan berkata, hamba Tuhan ini mendapatkan pewahyuan dan terobosan. Jangan memandang kepada besarnya kebutuhanmu. Artinya, jangan memandang kepada besarnya masalahmu. Pandanglah kepada kebesaran Tuhanmu. Karena keadaanmu adalah penghalang bagimu untuk melihat kemampuanku, yaitu kemampuan Tuhan. Jadi saudara, kalau kita terus memandang keadaan kita, itu menjadi penghalang kita melihat kemampuannya Tuhan. Bila kamu tetap mengarahkan matamu kepada keadaanmu, kalau saudara melihat terus mata saudara kepada keadaan, waduh keadaanku, waduh menakutkan. Iblis akan memanfaatkan keadaanmu untuk mengalahkan kamu. Dan mempersalahkan firman Tuhan. Jadi saudara kita harus hati-hati. Iblis bisa menggunakan keadaan untuk mengalahkan kita dan dia mengalahkan mana Tuhanmu. Tetapi saudara, firman Tuhan yang tertulis dan hidup. Kemenanganmu terletak pada kesetiaan memandang kepada kebesaran Allah dan kemampuannya. Ia telah berjanji akan membimbingmu langkah demi langkah. Tidak sekaligus, tetapi langkah demi langkah. Dan setiap langkah itu merupakan suatu mukjizat. Saya ulangi. Setiap langkah itu ada mukjizat besar. Di dalam kitab Yohanes pasal 20 ayat 15. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuhan, jika Tuhan mengambil dia, katakan kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Saudara,
Maria itu melihat besarnya masalah kubur kosong, persoalan, masalah Yesus mati. Bahkan Yesus menegur dia, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari?" Maria masih tidak ngerti, saudara. Maria masih melihat keadaan. Dia menjadi bodoh, saudara. Dia berkata dengan Yesus, seolah-olah Yesus mengumpet atau menyimpan mayatnya Yesus. Dia katakan, "Jika Tuhan yang mengambil, katakan di mana, kembalikan." Kebodohan rohani, saudara, yang ada pada seorang ibu Maria. Saudara, banyak orang Kristen yang mengalami kebodohan rohani. Dan dia tidak akan mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Kubur itu menjadi harapannya. Hati dan pengharapan yang kosong. Janji Tuhan tidak pernah diingat kalau Yesus harus mati. Dan kemudian pada hari ketiga dibangkitkan. Enggak pernah teringat. Karena hanya masuk kuping kiri keluar kanan. Karena apa? Dia tidak pernah firman itu dilakukan. Saudara mau jadi sukses? Dikatakan, renungkan kitab Taurat ini siang dan malam. Yosua 1 ayat 8. Renungkan kitab Taurat ini siang dan malam. Kamu akan bertindak hati-hati. Dan kamu akan menjadi berhasil dan beruntung. Firman. Kubur itu yang menjadi pengharapan. Dan pengharapan yang kosong itu tidak akan terjadi di dalam kuasa kebangkitan. Saudara, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Apa yang pernah dia firmankan pasti terjadi. Bilangan pasal 23 ayat 19. Allah bukan manusia sehingga ia berdusta. Bukan manusia sehingga ia menyesal. Masa kan ia berfirman dan tidak melakukan. Atau berbicara dan tidak menepatinya. Saudara, Allah tidak sama dengan manusia. Manusia itu bisa berdusta. Manusia itu bisa menyesal. Tetapi Allah yang kita sembah itu Allah yang selalu menepati janji firman-Nya. Di dalam kitab Yosua pasal 21 ayat 45. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel. Tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Amin. Kuasa kebangkitan. Kalau tidak ada pada orang percaya. Maka orang itu menjadi loyo. Orang itu menjadi tidak energik. Orang itu menjadi pasif, negatif. Maka dari itu saudara saya perlu sampaikan kita harus memiliki kuasa kebangkitan Kristus. Untuk menjadi gaya hidup setiap hari. Bangun pagi saudara percaya. Yesus bangkit. Yesus sudah menebus dosaku. Yesus menyelamatkan aku. Yesus sudah mematahkan segala kutuk-kutuk. Ada kuasa, ada mujizat yang terjadi. Orang yang demikian, orang yang tidak mengalami kuasa kebangkitan, sulit kalau dia menjadi hamba Tuhan yang melayani. Para hamba Tuhan akan mengalami kesulitan melayani kalau dia tidak mengalami kuasa kebangkitan Tuhan. Diminta setia ibadah saja sulit. Sebab Allahnya mati, saudara. Ibadahnya juga mati. Hatinya kosong. Banyak orang Kristen yang semacam ini. Saudara, kalau kita datang mengalami kuasa kebangkitan, kita datang ke gereja, kita persiapkan karena kita tahu Allah yang kita sembah itu Allah yang hidup, Allah yang tidak mati. Kita mengalami kuasa kebangkitan. Waktu kita beribadah, kita sampaikan doa kita karena kita tahu waktu kita menyampaikan doa dan penyembahan,
Ada kuasa mujizat yang terjadi karena Allah kita Allah yang hidup. Kubur kosong bagi orang yang menimbulkan pertanyaan. Apa sebab kosong? Mengapa jadi kosong? Tetapi orang percaya. Jawabannya adalah karena ada kuasa kebangkitan. Yang ketiga, saudara. Maria menunggu tegur. Yohanes pasal 20 ayat 16 kata Yesus kepada Maria. Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani. Rabuni artinya guru. Pada saat Maria ditegur, Maria dihentak. Baru Maria sadar bahwa Yesus hidup. Saudara, manusia itu mau sadar kalau sudah terlanjur ditegur oleh masalah. Baru tahu. Baru mengerti. Baru cari Yesus. Baru mengenal kuasa kebangkitan. Teguran Yesus membuat Maria sadar akan Tuhan. Saudara, di dalam hidup ini banyak manusia yang tertegur melalui masalah. Baru kenal Yesus. Melalui persoalan, sakit penyakit, bencana alam, kesulitan ekonomi, rumah tangga. Baru sadar kuasa kebangkitan Yesus. Baru sadar bahwa Yesus hidup. Menyadarkan kita untuk percaya dan berharap kepada Tuhan. Masalah membuat kita menjadi kenal kuasa kebangkitan. Setelah mengalami kuasa kebangkitan, maka Maria memberitakan kuasa kebangkitan Kristus pada hari ketiga. Dia beritakan kepada orang-orang kampung, dia ceritakan kepada murid-murid Yesus, dia telah berjumpa dengan Yesus, maka dia deklarasikan kuasa kebangkitan. Yesus mati 3 hari yang lalu, sekarang dia sudah bangkit. Saudara, menerima kuasa kebangkitan dari kebangkrutan. Saudara, kalau saudara ekonomi saudara sedang mengalami stres, sedang mengalami persoalan. Hari ini oleh darah Yesus kuasa kebangkitan akan terjadi. Saudara akan bangkit dari kebangkrutan. Bangkit dari sakit penyakit disembuhkan. Bangkit dari ketakutan tentang virus. Bangkit dari intimidasi. Bangkit dari stres. Saudara, hari ini adalah hari mujizat. Saya perlu sampaikan sebagai hamba Tuhan. Indonesia harus bangkit. Indonesia harus bangkit. NKRI harus bangkit. Jawa Timur harus bangkit. Surabaya harus bangkit. Sidoarjo harus bangkit. Jawa Timur harus bangkit. Jawa Tengah harus bangkit. Jawa Barat harus bangkit. Jakarta bangkit. Sumatera bangkit. Sulawesi bangkit. Bali bangkit, Lombok bangkit, NTT bangkit, Kalimantan bangkit. Saya percaya saudara, virus itu dalam waktu singkat akan mati, akan dihardik. Dan semuanya Indonesia akan mengalami kemenangan. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan syukur Tuhan. Kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami mau berdoa bagi setiap jemaat yang tersentuh oleh kebenaran firman. Angkat kedua tangan-Mu. Karena itu tandanya Tuhan sedang bicara dalam hidup-Mu. Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Tuhan, Engkau jamah setiap tangan yang terangkat. Jawab setiap pergumulan doa mereka. Ajari mereka untuk melakukan kebenaran firman. Ajari mereka tidak tenggelam di dalam kesedihan. Ajari mereka tidak melihat
atau hidupnya terfokus oleh masalah. Karena tidak mengerti dan tidak mengenal kebenaran firman. Ajari mereka untuk bangkit. Bangkit melalui teguran. Bangkit dari keterpurukan karena mengenal bahwa Yesus sudah bangkit. Yesus sudah bangkit pada hari ketiga. Melalui teguran, baik masalah, persoalan. Maka pada hari ini kami percaya setiap tangan yang terangkat, Tuhan jamah. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang mengalami krisis Tuhan pulihkan. Yang mengalami perselisihan di tengah-tengah keluarga, Tuhan perdamaikan. Yang mengalami kekhawatiran, ketakutan atas virus, Tuhan sertai mereka. Ajari mereka berwaspada, ajari mereka untuk beriman kepadamu. Setiap mereka beriman, mereka dapat perlindungan oleh Tuhan, oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Setiap yang percaya dengan kebenaran firman, maka dilakukan. Setiap firman yang dilakukan, engkau akan mengalami kuasa kebangkitan. Engkau akan mengalami kuasa kebangkitan dan engkau mengalami terobosan. Dan mujizat besar terjadi. Nama Tuhan dipermuliakan, dalam nama Kristus kami berdoa. Mari yang percaya bersama saya katakan, amin. Layakkan kami seluruh hamba-Mu melayani perjamuan suci pada hari ini. Sucikan kami, kuduskan kami. Layakkan kami Tuhan. Jauhkan kami dari kesombongan. Ajari kami untuk merendahkan hati. Ajari kami hidup di dalam kebenaran dan kekudusan. Supaya setiap pelayanan kami harum bagaikan dupa di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Setelah ia mengucapkan syukur atasnya, ia memecah-mecah roti dan berkata, ini adalah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kamu memperingatkan akan aku. Bukankah roti yang dipecah-pecah adalah tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus Kristus. Angkat cawan tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus Kristus. Letakkan cawan, ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan. Engkau Jehovah Jireh, Jehovah Rafa, Jehovah Nisi, Jehovah Shalom. Kami percaya, kami pulang mendapatkan kemenangan. Kuasa kebangkitan akan terjadi dalam hidup kami. Kami pulang akan melakukan firman. Biar firman ini menjadi gaya hidup kami untuk dilakukan. Dan kami percaya kami akan mengalami kuasa kebangkitan. Mari yang percaya bersama saya katakan, amin. Tiap hari ku temukan. Gereja tetap melakukan pelayanan pastoral. Kami mengirimkan berkat untuk para diakonia. Berkat ini sengaja dikirimkan karena memang satu kondisi oma-oma supaya kesehatannya tetap terjaga.
kita kirimkan ke rumah-rumah. Mari kita tetap mendukung pelayanan ini. Mari kita mencintai gereja Tuhan. Kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus Kristus supaya proyek ini, supaya pelayanan ini tetap berlangsung. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan tangis mereka berluka, mereka berluka, kasih Yesus yang besar sebagai jawaban. Mereka berluka, mereka berluka, tidakkah Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Pasti ada sukacita dan damai sejahtera karena Tuhan Yesus selalu menyertai kita di sepanjang waktu kita. Bapak Ibu Saudara-saudari tidak perlu lagi membawa untuk naik ke gereja. Bekerja sama dengan CIMB Niaga, kini persembahan bisa dilakukan secara digital. Mau tahu caranya? Mari simak terus video berikut ini. Cara memberikan persembahan melalui GoPay. Buka aplikasi GoPay, lalu pilih Pay. Scan barcode QR, masukkan nominal, lalu klik confirm, kemudian klik bayar. Masukkan PIN Anda. Tunggulah sampai transaksi berhasil. Cara memberikan persembahan melalui OVO. Buka aplikasi OVO, pilih scan, lalu scan barcode QR, masukkan nominal, klik bayar, dan tunggulah sampai transaksi berhasil. Cara memberikan persembahan melalui mobile banking BCA. Buka aplikasi mobile banking, pilih transfer, klik antar rekening, masukkan nomor rekening yang dituju, masukkan nominal, pilih send dan masukkan PIN. Oh iya, jangan lupa setelah transfer berhasil, jangan lupa screenshot bukti transfer dan kirimkan ke petugas gereja yang bertugas. Demikian langkah-langkah yang dapat Anda lakukan untuk memberikan persembahan secara digital. Persembahan juga bisa diberikan secara transfer melalui rekening dengan nomor 0180508023 atas nama Billy Joseph Chandra. Mari kita cintai gereja kita dengan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap bersukacita, dan Tuhan Yesus memberkati. Mari umat Tuhan bersama-sama kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Allah kita yang luar biasa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita. Ya, terima kasih Tuhan Yesus. Sebab kasih-Mu yang begitu besar atas kami tercurah bagi setiap umat-Mu hari ini. Ya, semuanya katakan. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia. Karya-Mu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselang Dia besar. Ya Tuhan, Kau beri hidupmu bagi diriku. Mari kata tidak ada yang seperti Kau. Tiada yang seperti Kaulah yang berkuasa. kuasa selamanya. Ku puji Kau selalu. Mari semuanya katakan, ya.
Mari bersukacita bersorak-sorai bagi Tuhan Yesus Allah kita ya. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami. Dia besar, besar dan ajaib perbuatanmu. Kau beri hidupku bagi diriku. Kata tidak ada yang seperti Kau Tuhan, yang berkuasa, yang hidup, yang mengalahkan maut. Haleluya. Semua serukan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, oh, semua. Oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada sepertinya. Semua sekali kata wow. Oh, betapa dalamnya, sungguh betapa lebar. Kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada sepertinya. Yesus Tuhanku. Na 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 na. Mari semuanya sama-sama katakan haleluya. Sorak-sorai bagi Dia. Mari angkat kedua tanganmu. Jika engkau mendengarkan firman dan melakukan, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, maka Tuhan akan buka tingkap-tingkap langit. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak cucumu, diberkati kedua orang tuamu, diberkati kedua mertuamu, diberkatilah sanak saudaramu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah tokomu, diberkatilah pabrikmu, diberkati ladangmu, diberkatilah ternakmu, diberkatilah studimu. Kau akan naik tidak turun, kau jadi kepala bukan ekor. Apa yang kau kerjakan semuanya berhasil dan beruntung. Terimalah berkat damai sejahtera dan persekutuan Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha dan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Mari yang percaya dengan iman bersama saya katakan amin. Oh ya, mari umat Tuhan bangkit, sebab Tuhan telah bangkit. Kuasa kebangkitannya menghidupkan kita.